Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Romansa, NIM C1B021064, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Yang pertama, pengertian negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi merumuskan negara dalam bukunya yang berjudul Politika, yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara dalam suatu wilayah yang dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang sangat kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara yang hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan atau esilisia. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya itu sendiri. Konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah. Hukum konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Yang pertama, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yakni: yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. 2. Periode 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950 berlakunya Undang-Undang RIS. Undang-Undang RIS terdiri dari 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. Periode 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. Yang kelima, periode 5 Juni 1959 sampai sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.